Rekan-rekan penggiat hortikultura organik, di belakang saya ada satu tanaman tomat yang sudah berhasil saya budidayakan secara organik tanpa menggunakan bahan kimia. Dari proses awal sampai dengan hari ini, saya melakukan penanaman pada tanggal 11 November 2023 dan sekarang sudah tanggal 26 Januari 2024, berumur 2 bulan dan 2 minggu. Proses generatifnya terjadi pada umur 40 hari dan saya sudah panen di umur 60 hari. Kemudian di umur 60 hari saya dapat memanen sampai dari satu pokok ini saya mendapatkan 1 kilogram tomat matang ya, yang sudah matang secara fisiologi. Nah, bahan yang saya gunakan sebagai pupuk organik cair adalah dari tanaman meniran dan tanaman polong-polongan atau kacang-kacangan, di mana tanaman-tanaman tersebut memiliki 3 unsur penting plus 1 hormon pertumbuhan ya atau ZPT. Yang pertama adalah unsur nitrogen, unsur kalium, unsur fosfor, dan yang berikutnya plus dengan 1 hormon pertumbuhan atau ZPT. Nah, ini dia teman-teman tanaman tomat yang saya miliki. Ciri-ciri tanaman ini adalah dia tidak gampang rontok ya. Dia tidak gampang rontok, kemudian tomat juga berkulit tebal ya seperti ini, artinya dia tidak juga gampang busuk ya. Benihnya saya dapatkan dari benih lokal. Nah, kemudian proses fermentasi yang saya lakukan pada POC adalah proses anaerob tanpa menggunakan oksigen. Artinya, bakteri yang saya gunakan adalah bakteri lokal yang ada pada tanaman meniran dan tanaman polong-polongan. Meskipun demikian, hasilnya masih tetap maksimal. Nah, bagaimanakah dengan cara atau tanaman atau kelebihan daripada tanaman meniran dan polong-polongan? Nah, saksikanlah pada tayangan berikut ini. Penggiat tanaman hortikultura organik, di belakang saya adalah tanaman meniran yang mana saya jadikan sebagai salah satu bahan baku pembuat pupuk cair organik, di mana kelebihan daripada tanaman meniran ini sendiri, dia mengandung 3 unsur hara penting. Yang pertama nitrogen, yang kedua fosfor, dan yang ketiga kalium. Nah, semua itu terdapat pada daun, batang, dan akarnya. Nah, teman-teman, tanaman meniran juga dapat dijadikan sebagai tanaman pembenah tanah khusus pada areal-areal atau tanah-tanah yang tandus. Oleh karena itu, sangat saya rekomendasikan apabila teman-teman punya benih meniran supaya bisa ditaburkan di areal yang tandus sebagai pupuk, sebagai pembenah tanah atau pupuk hijau bagi tanah yang tandus tadi, dan tanah tersebut dapat berproduktif kembali. Nah, teman-teman sekalian, ini dia tanaman meniran. Tanaman meniran mengandung 3 unsur hara penting seperti yang saya jelaskan tadi, terdapat pada daun sebagai penghasil nitrogen, yaitu daunnya mudah layu. Kemudian juga terdapat unsur fosfor pada batangnya, seperti ini karena batangnya kokoh ya, batangnya kokoh dan berkulit yang tebal. Jadi itulah ya kelebihan daripada tanaman ini yang saya manfaatkan. Seperti ini saya patah seperti ini. Tanamannya tidak mudah putus ya, tapi kulit yang tebal tadi membuat tanaman ini tetap tidak mudah patah. Nah, kelebihan inilah yang saya gunakan sehingga terbukti pada tanaman tomat tidak mudah rontok, berkulit tebal, dan tidak mudah busuk. Ya, tanaman tomatnya sangat sempurna. Kemudian unsur kalium juga kita bisa dapat temukan pada akarnya. Tetapi saya jelaskan unsur yang paling penting dari akar tanaman ini adalah terdapat bakteri Rhizobium atau bakteri yang menambat nitrogen yang bebas di udara, sehingga bakteri inilah yang kita fermentasi secara lokal dan dia akan menjadi salah satu stok nitrogen bagi tanaman tomat yang kita pelihara. Nah, kemudian yang berikutnya ditambah dengan zat perangsang tumbuh atau ZPT. Zat perangsang tumbuh kita tahu ada pada pucuk tanaman ya. Jadi setiap pucuk tanaman ada ZPT-nya, teman-teman. Apabila teman-teman mau zat perangsang tumbuh, maksudnya biar tumbuhnya cepat, kemudian juga
pertumbuhannya merata, maka gunakanlah pucuk tanaman meniran ini. Nah, seperti ini kita lihat contohnya ya. Dia mudah patah, kemudian disinilah terdapat ZPT-nya atau zat perangsang tubuhnya, yaitu pada jaringan meristem tanaman. Jaringan meristem adalah jaringan ujung yang terus bergerak bertumbuh ya. Seperti itu. Dapat kita jadikan sebagai ZPT bagi tanaman kita. Nah, teman-teman, ada satu lagi yang saya mau sampaikan. Apabila kita mau mengambil tanaman meniran sebagai bahan pembuat pupuk cair organik, maka sebaiknya pada masa ini ya, pada fase seperti ini, sebelum nanti dia sudah berbuah. Misalnya seperti ini, masih waktu berbunga seperti ini adalah waktu yang tepat. Ya, jadi bisa kita panen untuk dijadikan bahan baku pupuk cair organik. Nah, apabila dia sudah terlanjur berbuah, maka kita perhatikan sebentar. Di sini ada satu pokok tanaman meniran yang sudah berbuah, dan saya perhatikan terdapat beberapa mikroorganisme serangga yang ada di dalamnya. Mungkin serangga itu tidak juga menjadi hama bagi tanaman meniran itu sendiri. Nah, ini kita lihat ya teman-teman. Nah, apakah serangga ini merugikan? Tentu tidak. Serangga ini sedang membantu proses generatif ya, seperti ini. Jadi pembuahannya supaya maksimal, dan ini sudah mencapai titik terakhir daripada pertumbuhan tanaman meniran itu sendiri. Maka saya bilang tadi sebaiknya kita gunakan pada fase sebelum berbuah total seperti ini ya. Yang kedua juga karena daunnya sudah rontok ya, seperti ini. Kecuali kita mau buat benih ya, untuk perbanyakan silahkan, itu tidak apa-apa, tidak masalah. Seperti itu ya teman-teman, kita akan lanjutkan pada tanaman polong-polongan. Terus ikuti saya teman-teman. Rekan-rekan sekalian, berikut ini adalah tanaman orok-orok atau tanaman polong-polongan yang juga turut saya jadikan sebagai bahan baku pupuk cair organik. Nah, ini dia teman-teman. Orok-orok ini berwarna hijau gelap ya teman-teman. Hijau gelap, kemudian kalau kita bandingkan dengan misalnya ada tanaman lain, misalnya rumput ya, maka rumput yang lain ini berwarna tidak seperti daun orok-orok itu sendiri, di mana dia lebih hijau. Di sini nyata bahwa orok-orok atau polong-polongan mengandung banyak unsur nitrogen. Kita lihat pucuknya pun mudah patah seperti ini. Nah, kemudian ini juga mengandung ZPT. Kemudian batangnya juga kita perhatikan dia tidak gampang putus, ya, tidak gampang putus. Bisa kita patah, tapi kulitnya tebal ya, kuat. Oleh karena itu sangat baik supaya untuk menahan hasil tanaman organik kita, terutama buah ya, supaya jangan sampai mudah rontok. Kemudian akarnya pun mengandung bintil akar. Ya, kita lihat akar tanaman orok-orok ini mengandung bintil akar. Nah, bintil akar ini sangat bermanfaat untuk nitrogen, penghasil nitrogen, dan juga pembenah tanah. Pembenah tanah, nah karena dia mengandung bakteri Rhizobium. Bakteri yang sama kita fermentasi secara anaerob, dan bakteri ini juga dapat bisa berkembang pada tanaman tomat. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ini saja dulu pemaparan saya terkait dengan bahan organik yang saya pakai sebagai pupuk cair organik bagi tanaman tomat. Nah, ke depan saya juga akan mempresentasikan tentang proses pembuatan pupuk cair organik dengan cara anaerob. Tentu saya akan aplikasi dulu, setelah jadi pada tanaman, baru akan saya presentasikan berdasarkan hasil tanaman yang saya budidayakan secara organik. Bagi teman-teman yang mau berbudidaya, teruslah berbudidaya, kembangkan setiap intuisi teman-teman. Biasakanlah kita mulai dari hal yang kecil, dan terus kita kembangkan, dan akhirnya kita bisa terus setia dan mengetahui 1000 misteri pada pertanian organik. Marilah kita bertani organik, budayakan hasil tanaman organik sebagai kebutuhan, dan jadilah berkat karena produk yang Anda hasilkan sangat sehat buat semua konsumen yang memakainya. Sukses selalu, salam dari Tanah Papua, Indonesia Timur, untuk kita semuanya.